Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan, channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Nah, kadang-kadang kan memang kita sulit nih untuk menentukan masa suburnya melalui siklus menstruasi. Karena itu ada juga memang beberapa tanda yang dapat kita perhatikan sebagai tanda seorang wanita itu mengalami masa subur ataupun ovulasi. Nah, tanda-tanda itu yang pertama adalah kenaikan suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh itu adalah suhu pada waktu si wanita bangun tidur setiap paginya sebelum melakukan aktivitas. Nilai normalnya itu kan biasanya kalau diukur antara 35,5 sampai 36,7 derajat Celcius. Jadi setiap pagi si wanita harus telaten mengukur suhu tubuhnya. Kemudian kalau dia mengalami ovulasi atau pecahnya sel telur pada indung telur, biasanya suhu basal tubuh itu akan meningkat sekitar 0,4 sampai 0,8 derajat Celcius. Jadi tidak terlalu tinggi, tetapi kalau memang setiap hari dicatat akan terlihat perubahannya. Nah, pada waktu terjadi peningkatan suhu basal tubuh tersebut, disitulah terjadi ovulasi atau masa subur. Nah, diharapkan kalau memang menginginkan keturunan, berhubungan badanlah pada saat itu, sehingga kemungkinan untuk terjadi kehamilan akan menjadi tinggi. Dan sebaliknya, kalau yang tidak menginginkan keturunan, jangan berhubungan badan pada waktu ovulasi tersebut, karena kehamilan bisa terjadi, ya. Itu yang pertama, yaitu peningkatan suhu basal tubuh. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan pada cairan vagina. Nah, biasanya kan cairan vagina itu pada masa-masa yang biasa, tidak sedang masa subur atau tidak sedang ovulasi, dia biasanya agak kental dan sedikit jumlahnya. Tetapi pada waktu ovulasi atau masa subur, maka akan terjadi peningkatan cairan pada vagina, di mana hampir-hampir seperti keputihan, tetapi bukan seperti keputihan yang penyakit, karena biasanya dia jernih, transparan, licin, dan biasanya dia elastis. Nah, dia kalau misalnya kita kita pegang, turunnya kita regangkan gitu, dia tidak putus, dia elastis. Itu khasnya dia mengalami masa subur, dan biasanya ini berlangsung antara 3 sampai 4 hari. Nah, kalau pasangan menginginkan keturunan, sebaiknya berhubungan pada masa ini. Tetapi sebaliknya, jika tidak mengharapkan keturunan atau sedang menunda untuk mendapatkan keturunan, jangan berhubungan pada masa ini, ya. Itu adalah tanda yang kedua yang bisa kita amati pada wanita yang sedang mengalami masa subur atau ovulasi. Nah, kemudian ya, tanda yang ketiga adalah terbukanya mulut rahim dan konsistensinya menjadi lebih lembut. Ini mungkin agak lebih sulit, ya, kalau si wanita ini tidak telaten memeriksa mulut rahimnya. Cara memeriksa mulut rahim itu biasanya dengan mencuci tangan dulu biasanya, kemudian memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam jalan lahir, menyentuh mulut rahim, dan biasanya pada masa-masa biasa mulut rahim itu akan lebih keras dan mulutnya tertutup, lubang rahim itu tertutup. Tetapi pada waktu ovulasi biasanya mulut rahim itu lubangnya akan terbuka sedikit, dan konsistensi mulut rahim yang biasanya lebih keras itu akan lebih lunak dari biasanya. Nah, ini merupakan salah satu tanda si wanita mengalami tanda-tanda sedang mengalami masa subur, ya. Kemudian beberapa tanda lain yang juga mungkin bisa diperhatikan seorang wanita sedang mengalami masa subur, yaitu terjadinya kram atau nyeri di sekitar panggul. Jadi pada waktu sel telur yang matang pada indung telur atau ovarium itu pecah, dia akan menyebabkan rasa agak kram atau sedikit sakit pada daerah perut bagian bawah ataupun panggul. Nah, ini merupakan salah satu tanda juga, ya, terjadinya masa subur. Kemudian yang kedua, seperti saya sebutkan tadi, adanya keputihan. Seperti keputihan, tapi bukan keputihan penyakit. Dia lebih transparan, lebih jernih, dan dia elastis, ya, dan tidak berbau keputihannya. Kemudian kadang-kadang ada terasa kembung, dan ada perubahan pada payudara, di mana payudara itu menjadi lebih sensitif dan konsistensinya menjadi lebih lembut katanya. Kemudian dikatakan juga pada beberapa wanita mengalami peningkatan gairah seksual. Nah, ini merupakan tanda-tanda di mana si wanita biasanya mengalami masa subur. Artinya tanda-tanda ini bisa menjadi bantuan kepada kita untuk menentukan apakah seorang wanita itu mengalami masa subur atau tidak, selain dengan melihat dari siklus menstruasinya tadi, ya. Nah, saya pikir
Itu adalah tanda-tanda yang bisa kita perhatikan ya. Jadi sahabat, demikianlah penjelasan tentang tanda-tanda yang dialami oleh seorang wanita yang mengalami masa subur. Semoga penjelasan ini bisa menjadi informasi dan memberi manfaat kepada para sahabat klinik 2000 dimanapun berada yang masih bingung kira-kira kalau mengalami masa subur itu apa-apa saja sih yang dirasakan, apa-apa saja tandanya. Nah, jadi seharusnya para sahabat sekarang sudah jauh lebih mengerti untuk menentukan kapan dia mengalami masa subur, yaitu mengkombinasikan pengetahuan tentang masa subur dari siklus menstruasinya seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, dan mengkombinasikan pengetahuan tersebut dengan tanda-tanda yang dirasakan yang sudah dijelaskan di video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi kalau kiranya para sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share sebanyak-banyaknya video ini agar video ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Kemudian jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.